Ketika start dia membutuhkan torsi yang lebih tinggi, namun ketika sudah putarannya itu sudah tinggi atau sudah kencang, sudah cepat putarannya, maka dia tidak perlu lagi untuk torsi yang lebih tinggi. Nah, jadi sekitar 70-80% dari putaran nominalnya, maka kapasitor start ini akan terlepas. Dan yang tetap terhubung adalah kapasitor runningnya. Sehingga mengakibatkan beda fasa antara flux utama dan bantu menurun. Karena apa? Karena torsinya tadi sudah menurun. Besarnya kapasitor start biasanya 300 farad dan kapasitor run 40 farad untuk motor 0,5 HP atau sekitar 350-370 watt. Biasanya pompa-pompa air itu kan sebesar begitu kan, 370 watt. Motor ini penggunanya sama seperti motor kapasitor start, hanya perbedaannya mempunyai torka dan efisiensi yang lebih besar. Selain itu dapat mempertinggi kemampuan motor dari beban lebih dan putarannya juga lebih halus. Jadi putaran daripada motor itu tadi, jadi dia akan lebih smooth atau ripple torsinya itu akan lebih kecil. Permasalahan ripple torsi, kalau ripple torsinya besar kan motor itu tidak rata dia. Ada kejutan-kejutan sesaat itu. Ada juga motor dengan kapasitor tetap. Motor kapasitor tetap ini artinya ya tadi juga sama dengan motor-motor yang ada di masyarakat yang menggunakan kapasitor tetap. Rangkaian seperti ini ada lilitan utama, ada lilitan bantu, kemudian ada rotornya. Sumbernya juga masih sumber satu pasang. Besar dulu. Ini ya tadi ya. Jadi gambarnya motor dengan kapasitor tetap. Kemudian pada motor dengan kapasitor tetap ini terdapat kapasitor yang dipasang tetap sebagaimana yang dapat kita lihat di gambar ini tadi. Torsi awal motor dengan kapasitor tetap ini sukar atau sulit untuk diukur, namun terdapat suatu pendekatan untuk menafsirkan besaran torsi awal tersebut. Jadi ada rumusnya ya. Bentar. Jadi ini rumusnya ya. Misalnya untuk memperoleh jumlah putaran motor yang sangat lambat, dibutuhkan sumber V1 dan menghasilkan torsi keluaran T1. Maka untuk tegangan sumber V2, torsi awal motor yang tidak dapat ditafsirkan dengan perhitungan. T start pada torsi 2 atau pada saat keadaan 2 adalah V2 per V1 kuadrat kali dengan T1. Jadi ketika terjadi perubahan nilai tegangan, maka akan mengakibatkan perubahan torsi juga. Kemudian ada namanya motor shaded pole. Motor ini mempunyai kutub bayangan atau shaded pole dan kutub utama, sementara rotornya adalah
rotor squirrel cage atau sangkar tupai. Jadi rotor sangkar tupai itu rotor yang berupa batangan-batangan tadi ya. Medan putar dihasilkan karena adanya induksi pada cincin hubung singkat yang terdapat pada kutub bayangan. Sebentar, ini kita lihat gambarnya biar bisa kita membayangkan juga. Jadi bentuknya seperti ini. Ini nama cincin hubung singkat yang bisa menghubung singkatkan statornya, kutub bayangan. Motor kutub bayangan kebanyakan digunakan pada alat-alat yang tidak memerlukan torsi yang besar, seperti kipas angin yang kecil, alat fotokopi, pompa kecil, dan alat pengering rambut. Nah, jadi yang torsinya asal berputar saja dia sudah cukup. Nah, motor kutub bayangan terdapat satu kutub yang bercelah dan pada bagian kutub yang lain dipasang cincin hubung singkat atau kumparan bantunya. Ini gambarnya. Sekarang kita masuk ke prinsip kerjanya. Apabila motor tersebut dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik dari PLN lah contohnya pada kumparan kutub, poros akan bergerak dari kutub utama ke kutub bayangan. Nah, porosnya akan bergerak dari kutub utama ke kutub bayangan. Jadi dia diputar, maka akan muncul perubahan kutub. Kemudian bergesernya poros medan magnet. Jadi magnet itu kan dihasilkan tadi dari arus yang disuplai oleh V tadi. Bergesernya poros medan magnet menyebabkan seakan-akan kutub itu bergerak. Iyalah, karena medan magnetnya bergerak. Poros medan magnetnya bergerak sehingga seakan-akan kutubnya bergerak. Padahal sebenarnya kutubnya di situ juga, tapi dia bergeser magnetnya. Oleh sebab itu rotor berputar dari kutub utama ke kutub bayangan, dan berdasarkan hukum Faraday, lilitan yang dihubung singkat yang ada pada kutub magnet akan membentuk gegel induksi yang akan timbul tegangan ya. Karena ada induksi tegangan, kemudian dihubung singkat akan muncul arus. Arus yang timbul akan menghasilkan flux magnet yang arahnya selalu melawan flux utama. Nah, jadi kalau ada satu penghantar dihubung singkat, kemudian